Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku. Nah, kembali lagi bersama Pak Iqmal. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar e-modul kelas 5 SD atau MI, muatan ilmu pengetahuan alam tentang organ pernapasan pada manusia. Oke, nah ini bentuk e-modulnya. Oke, lanjut. Nah, ini kata pengantar. Nah, di daftar isi dari e-modul ini ada standar isi. Nah, standar isi atau penyusunan e-modul ini berdasarkan kurikulum merdeka pada capaian pembelajaran. Nah, terus ada petunjuk belajarnya, terus ada doa sebelum belajar, terus ada materi tentang organ pernapasan pada manusia, terus ada soal-soal latihan, dan terakhir ada biodata dari penyusun e-modul ini tentang organ pernapasan pada manusia. Oke, lanjut. Nah, di standar isi ini berdasarkan kurikulum merdeka. Nah, adapun capaian pembelajarannya ini ya anak-anak. Nah, terus ada tujuan pembelajaran, terus ada manfaat pembelajaran. Nah, adapun petunjuk belajar, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Nah, nomor 2, bacalah petunjuk belajar dengan teliti. Yang nomor 3, bacalah materi yang telah disajikan. Yang keempat, kerjakan latihan soal-soal yang ada dalam e-modul ini. Yang kelima, jika ada materi yang kurang dipahami, bertanyalah kepada guru. Nah, setelah selesai belajar, jangan lupa berdoa lagi. Nah, oke, itu ya petunjuk belajarnya. Nah, sebelum belajar, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Baik bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berdoa sebelum belajar. Oke, mari kita belajar. Nah, bernapas. Apa sih itu bernapas? Nah, apakah kita amati dulu gambar itu. Nah, itu ada anak cewek. Itu namanya Siti. Nah, Siti membuka jendela di pagi hari. Nah, itu seperti kita bayangkan pasti udaranya sangat sejuk. Nah, pertanyaannya, apakah kamu sering menghirup udara di pagi hari? Pasti anak-anakku sering ya di pagi hari membuka jendela rumahnya. Nah, udara di pagi hari itu sangat segar dan baik untuk paru-paru. Oke, lanjut. Nah, apa itu bernapas? Bernapas atau respirasi merupakan salah satu ciri utama makhluk hidup, termasuk seperti kita manusia. Nah, itu ciri utama kita, yaitu bernapas. Nah, bernapas itu sangat penting. Kalau kita tidak bernapas, kita bisa mati. Nah, bernapas itu tidak pernah berhenti, nak, walau itu 1 menit, 1 detik. Nah, 1 menit. Nah, itu ya. Nah, pernapasan atau sering disebut respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, terus pengeluaran karbohidrat hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernapas itu menghirup oksigen. Oksigen itu udara bersih, atau udara bebas, dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air ke dalam lingkungan. Nah, karbon dioksida itu udara kotor ya.
Nah, oksigen di dalam tubuh manusia itu diperoleh melalui proses pernapasan. Nah, digunakan untuk proses pembakaran, oksidasi. Nah, oksidasi itu akan menghasilkan energi yang akan digunakan manusia untuk aktivitas sehari-harinya. Nah, jadi manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Nah, udaranya yang dihirup itu mengandung oksigen atau udara bersih. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Nah, energi dari makanan itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting bagi tubuh manusia untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan sehari-hari, misalnya seperti bekerja, mencuci, memasak, berlari, ataupun kita belajar. Nah, kita itu membutuhkan energi dalam belajar, juga membutuhkan bernapas oksigen. Oke, lanjut. Kita mengetahui apa sih itu bernapas dan juga mengapa bernapas itu penting untuk kegiatan manusia dalam sehari-harinya. Nah, pentingnya bernapas bagi manusia juga dapat dilihat dalam video berikut ini. Nah, kalian bisa mengamati ya atau menonton video ini, bisa diklik seperti ini. Nah, ya, silakan kalian tonton. Nah, berkaitan dengan pernapasan pada manusia, Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 125 yang berbunyi, "Fama yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Nah, yang artinya barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah petunjuk, nah dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesat. Nah ini seakan-akan dia sedang mendaki langit. Demikian Allah menimpa siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah ini arti dalam Quran surah Al-An'am, di mana dalam surah ini disinggung bahwa ada kandungan yang ada dadanya sempit dan sesak. Jadi adanya bernapas. Nah, di mana seakan-akan dia itu sedang mendaki ke langit atau dadanya itu sempit dan sesak. Semua makhluk itu bernapas. Nah, kita juga bernapas. Nah, alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Nah, paru-paru ini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita mengenal organ pernapasan manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Nah, organ pernapasan manusia itu ada apa aja? Ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Nah, silakan kalian amati gambar ini. Nah, ini hidung posisinya ya. Terus mulut, ada faring, luring, trakea, paru-paru, diafragma, dan alveoli atau alveolus. Oke. Nah, hidung. Nah, hidung ini udara masuk melalui hidung. Nah, ke dalam rongga hidung. Nah, hidung ini termasuk organ pernapasan ya, di mana di hidung ini udara yang kita hirup itu akan disaring oleh rambut-rambut yang ada di hidung. Disaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Nah, selain disaring, udara yang masuk itu dilembabkan oleh selap hidung. Selanjutnya ada faring. Nah, faring ini merupakan persimpangan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan dalam tubuh manusia ya. Ini persimpangan, ingat-ingat. Terus ada laring. Laring ini adalah terletak di jakun. Nah, tahu jakun itu ada di laki-laki. Nah, terdapat di bagian belakang faring. Nah, laring ini terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Terus ada trakea. Nah, trakea ini sering disebut silia yang akan bergerak
dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Jadi tidak selamanya di hidung itu sudah disaring debu-debu atau bakteri yang masuk. Nah, di trakea ini disaring kembali, mendorong keluarnya debu dan bakteri yang masuk itu. Nah, terus ada bronkus. Nah, bronkus ini merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Terus ada lagi organ pernapasan ya itu bronkiolus. Bronkiolus itu merupakan percabangan dari bronkus. Nah, cabangnya dari bronkus. Nah, terus ada cabangnya lagi. Bronkus punya cabang bronkiolus, terus punya cabang lagi itu alveolus. Di mana alveolus itu terdapat di paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Alveolus ini itu dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus itu berbentuk seperti buah anggur yang kecil gitu. Oke, ya itu sekilas tentang organ-organ pernapasan pada manusia. Nah, di mana proses pernapasan pada manusia yaitu udara itu masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam padang tenggorokan. Padang tenggorokan itu sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Nah, dari padang tenggorokan, udara masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah itu masuk ke dalam paru-paru yang selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas. Nah, itu proses pernapasan pada manusia. Kalian juga bisa mengamatinya untuk lebih mendalami tentang sistem organ pernapasan dan proses pernapasan pada manusia pada video berikut ini. Nah, bisa kalian klik juga link YouTube-nya. Nah, ini ya. Ah, nah, itu ya. Kalian bisa secara mandiri mengamati video tentang organ pernapas, macam-macam organ pernapasan dan proses pernapasan pada manusia. Nah, setelah kalian mengenal macam-macam organ pernapasan manusia, nah di sini ada ayo kita berlatih, di mana ini ada DTS atau DTS, bukan DTS itu bukan teman tapi suka, tapi teka-teki silang. Nah, ini diingat gambarnya. Wah, ini yang A itu hidung, yang B faring. Nah, silakan kalian mengerjakan soal tersebut. Nah, ini ada gambar lagi. Pernahkah hidung kalian terasa tersumbat dan sulit bernapas menggunakan hidung? Nah, pasti pernah ya semuanya ya. Nah, tentu rasanya itu sangat tidak enak, tidak nyaman. Nah, di mana hidung yang tersumbat itu hanyalah salah satu bentuk gangguan sistem pernapasan pada manusia. Nah, ya, hidung tersumbat atau bisa dibilang kita itu pilek atau flu. Oke, lanjut. Nah, jika salah satu dari organ pernapasan itu bermasalah, secara otomatis sistem pernapasan pada manusia itu terganggu. Nah, silakan kalian tonton video di bawah ini. Ini tentang penyebab gangguan pernapasan yang sering terjadi pada manusia. Nah, kalian juga bisa mengklik link ini juga, nanti kalian akan tertuju pada YouTube. Oke. Nah, oke, selanjutnya ayo membaca. Nah, ini ada gangguan sistem pernapasan pada manusia. Apa saja itu? Nah, ini Pak Iqmal jelaskan. Ini ada emfisema. Nah, emfisema ini merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembekakan karena pembuluh darah dalam paru-paru itu kemasukan udara atau kebanyakan. Nah, oh, ini adanya pembekakan, jadi sulit bernapas. Itu nama penyakitnya itu emfisema. Dikarenakan apa? Karena terjadi pembekakan pada pembuluh darah di paru-paru. Ya, oke.
Terus gangguan yang kedua ada asma. Asma. Nah, asma ini merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan alergi. Nah, ini pasti ada yang alergi debu, bulu, ataupun perubahan cuaca dari sekarang ya kita musimnya panas, kemudian hujan yang enggak tentu. Nah, itu akan mengakibatkan saluran pernapasan kita terganggu. Nah, kelainan asma ini itu ada yang keturunan dan juga karena juga dapat kambuh jika suhu lingkungan itu rendah atau keadaan dingin. Nah, itu asma. Asma itu seperti kita itu sulit untuk bernapas atau dada kita itu seperti tertekan, paru-paru kita itu tertekan. Selanjutnya ada 3, kanker paru-paru. Nah, penyakit ini salah satu penyakit paling berbahaya dalam pernapasan, organ pernapasan, di mana sel-sel kanker pada paru-paru ini akan terus tumbuh tak terkendali. Nah, penyakit ini lama-kelamaan menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru itu adalah kebiasaan merokok. Jangan sampai kita merokok. Terus yang keempat ada tuberkulosis atau TBC. Nah, merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya itu Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Nah, di paru-paru yang alveolus itu percabangan dari bronkiolus dan bronkus. Nah, ingat ya tadi. Nah, bahwa penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas itu bintil-bintil itu akan banyak gitu. Sehingga menyebabkan sel-sel pada paru-paru atau alveolus itu mati atau tidak berfungsi. Nah, akibatnya paru-paru akan menguncup dan mengecil. Nah, hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah seperti orang yang berlari seperti gitu. Terus ada yang kelima adalah ada gangguan pernapasan bronkitis, di mana bronkitis ini gangguan pada cabang badang tenggorokan akibat infeksi, ya, infeksi pada cabang tenggorokan. Di mana gejalanya itu penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Nah, akibatnya penderita itu mengalami sesak napas atau sulit untuk bernapas. Yang keenam, influenza atau flu. Nah, ini pasti kita sering atau enggak sering ya pernah mengalami di mana influenza atau flu atau pilek. Indonesianya pilek. Nah, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Tadi itu virus. Nah, penyakit ini itu timbul dengan gejala bersin-bersin, demam dan pilek. Seperti kita metu umbel. Nah, atau umbel. Oke, lanjut. Nah, itu ya. Itu tentang gangguan sistem pernapasan pada manusia. Nah, kalian juga bisa mengamati ini. Nah, cara memelihara sistem organ pernapasan manusia. Amati terlebih dahulu. Setelah itu kita bahas cara memelihara organ pernapasan pada manusia. Kalian bisa menontonnya di sini maupun di YouTube. Oke. Nah, di mana? Oke, lanjut kita belajar cara memelihara organ pernapasan pada manusia. Nah, yang pertama ini menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernapasan? Nah, kita yang pertama di sini ya, ada ini ada gambar sayur-sayuran, gambar daging, gambar umbi-umbian, gambar susu, gambar ikan-ikanan, ikan asin, ikan ayam, dan lain-lain. Nah, ini yang pertama, di mana cara menjaga kesehatan organ pernapasan itu makan makanan dan minuman yang bergizi dan sehat. Nah, ini ya. Nah, jadi kita harus makan makanan yang bergizi dan sehat bagi tubuh. Terus yang kedua, kita bisa berolahraga teratur. Nah, untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Terus ada kita bisa istirahat dengan cukup untuk menjaga organ pernapasan. Terus yang keempat, kita memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Nah, itu ya, itu cara untuk menjaga kesehatan organ pernapasan pada manusia. Nah, yang kedua,
menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Nah, di mana ini yang pertama, nah ini sering kita jumpai di jalan-jalan, di jalan-jalan ya, di mana cara kita memelihara organ pernapasan itu dengan menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan, di mana nah ini merokok. Nah, kita tidak merokok dan menghindari asap rokok. Nah, itu kita harus tidak boleh merokok dan menghindari asap rokok. Yang kedua, menggunakan masker guna menghindari asap kendaraan dan asap pabrik. Nah, ini termasuk bahaya di mana polusi itu sekarang terjadi di mana-mana. Dengan pabrik, asapnya dicorong pabrik itu ada asapnya yang hitam ke atas, itu sangat mengganggu untuk pernapasan manusia, juga pernapasan bagi hewan dan tumbuhan. Terus yang terakhir adalah menghindari makanan yang mengandung banyak gula dan zat kimia. Nah, ini perlu kita hindari nak, seperti permen, terus coklat. Nah, kan kita tidak tahu kalau di dalamnya itu ada zat kimia yang berbahaya. Jadi kita harus menghindarinya ya. Oke, lanjut. Nah, terakhir adalah menjaga kesehatan lingkungan sekitar, di mana ini termasuk cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Nah, ini kalian amati, ada gambar seorang ibu yang membersihkan rumahnya, di mana kebersihan lingkungan itu dapat menghindarkan kita dari gangguan sistem pernapasan, di mana dengan dibersihkannya lingkungan itu, baik itu debu, virus, bakteri itu akan menghilang, serta kita membuat sebanyak mungkin ventilasi untuk menjaga sirkulasi udara. Apa sih ventilasi itu? Ventilasi itu seperti jendela, agar udara itu masuk di rumah. Misal rumahnya nggak ada jendelanya, itu pasti akan pengap rumahnya. Kita kesulitan untuk bernapas. Jadi kita kalau punya rumah atau di rumah itu memperbanyak ventilasi, atau ventilasi itu adalah tempat masuk dan keluarnya udara. Nah, terakhir adalah tidak menebang hutan secara liar. Nah, ini kita tidak boleh menebang hutan secara liar karena itu sangat merugikan alam, sehingga tidak akan mengganggu proses pernapasan pada manusia, di mana adanya karena tumbuhan tidak bisa fotosintesis, dan memperbanyak menanam tumbuhan hijau dengan atau sering disebut kita itu reboisasi, menanam tumbuhan hutan kembali. Nah, agar menciptakan udara bersih di lingkungan kita ya. Jadi kita tidak boleh menebang hutan secara liar, dan juga kita harus memperbanyak menanam tanaman-tanaman yang hijau-hijau yang segar-segar. Nah, berkaitan dengan menjaga kelestarian alam guna menghindari gangguan pada sistem pernapasan, Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wa'duhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, di sini kita ada larangan dalam ayat ini, di mana kita tidak boleh merusak bumi yang mana sudah diatur dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita tidak boleh menebang hutan secara liar, terus membuat polusi di udara sehingga atmosfer di bumi itu menipis, sehingga mengakibatkan gangguan pernapasan pada manusia. Nah ya, jadi ayat ini itu larangan untuk kita tidak boleh membuat kerusakan di bumi, karena kita harus memelihara bumi. Itu merupakan rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, setelah kita mempelajari sistem pernapasan
sistem organ pernapasan pada manusia. Nah, kita mari berlatih. Nah, ini bisa dalam bentuk kelompok maupun pribadi, dikerjakan secara individu, di mana di sini bisa membentuk kelompok yang terdiri dari 3 siswa, kemudian membuat model tiruan paru-paruan anak. Nah, pasti menarik ya. Nah, dengan mempersiapkan bahan dan menyimak langkah-langkah percobaan pada video berikut ini. Nah, ini apa saja sih yang dibutuhkan? Itu ada buku tematika 13, atau buku kurikulum Merdeka. Terus yang kedua, kita membutuhkan botol air mineral plastik yang 1,5 liter, 1,5 liter. Terus kita butuh 3 plastisin atau tanah liat. Tanah liat berarti tanah yang dibasahkan gitu ya, nak ya. Seperti kalian kecil dulu pernah main tanah liat. Nah, terus yang keempat, kita membutuhkan balon, sedotan, dan karet gelang. Nah, yang kelima, gunting dan selotip. Nah, kalian bisa membuat berkelompok ataupun secara individu ya, dengan menyimak langkah-langkahnya ini dan dipersiapkan terlebih dahulu materialnya, bahan-bahannya. Ya, ini juga bisa dilihat di YouTube. Oke. Nah, ini biodata penyusun. Nah, ini Pak Iqmal. Nah, nama lengkapnya Pak Muhammad Iqmal Faizi. Pak Iqmal jurusan Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, ini ya sekilas nama Pak Iqmal. Oke, mungkin ya, itu saja yang bisa Pak Iqmal sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Baik, alhamdulillah. Pak Iqmal akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.